Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat datang Al-Mukarram, guru kita, orang tua kita, Mbah Yai Nurul Huda Jazuli dari Pondok Pesantren Pelosok Kediri, Jawa Timur. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama, para ibu nyai, para asatid dan asatidat. Yang saya banggakan, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Al-Mukarram Bapak Kiai Nurul Huda Jazuli, Al-Mukarram Bapak Kiai Manarul Hidayah, Wakil Ketua Dewan Syuro, Al-Mukarram Kiai Kafabih Makhrus Ali, Al-Mukarram Kiai Marzuki Mustamar, Al-Mukarram Bapak Kiai Imam Jazuli, Al-Mukarram Bapak Kiai Profesor Dr. Said Agil Siraj, Al-Mukarram Bapak Kiai Subhan, Al-Mukarram Bapak Kiai Saifullah Maksum, dan para kiai dan ibu nyai, Ibu Nyai Said Agil Siraj, Ibu Nyai Ida dari Pondok Pesantren Krapyak, Ibu Nyai-nyai lainnya, Ibu Nyai Rozi Munir, dan seluruh Bu Nyai-nyai yang sangat banyak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat kami. Ya Allah, sehatkanlah beliau-beliau semuanya. Ya Allah, berikan beliau-beliau umur yang panjang. Ya Allah, berikan beliau-beliau kesabaran dan kekuatan untuk terus membimbing kami, terus memberi motivasi kepada kami, mengarahkan umat menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Yang saya muliakan, saya banggakan, Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti, para Wakil Ketua MPR RI Pak Basarah mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri, Wakil Ketua MPR RI Pak Amir dari fraksi P3, Pak Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Komisi 8 sekaligus DPP Partai Golkar. Saya nggak tahu jabatan terakhir di Golkar ketua. Wakil Ketua Umum, teman-teman banyak sekali dari Partai Demokrat,
Partai Nasdem, Pak Sekjen Partai PKS, yang mana PAN juga hadir, Partai PAN, dan seluruh partai-partai yang tidak kelihatan yang saya hormati, saya banggakan. Yang saya muliakan, saya banggakan, saya cintai Menko Polhukam Bapak Hadi. Pak Hadi ini turunan kiai besar dari Singosari, Pondok Pesantren Bungkuk, masih keluarga besar dari Al-Maghfurlah Kiai Tolha Hasan. Makanya sakti jadi menteri terus. Para menteri yang saya hormati banyak sekali hadir tanpa mengurangi rasa hormat. Gus Kendar dari Pondok Pesantren Krapyak lupa. Para anggota DPR RI, para pengurus DPP PKB, para ketua-ketua DPW PKB seluruh Indonesia. Coba berdiri, berdiri. Oh, di situ. Tolong disut dong. Disut. Para ketua-ketua DPC seluruh Indonesia, berdiri. Para pengurus jajaran Syuro maupun Tanfidh, DPC serta bendahara, ketua perempuan bangsa, ketua garda bangsa, ketua Gemasaba di seluruh Indonesia. Selamat datang di Bali. Pertama, tiada lain kecuali rasa syukur yang luar biasa atas seluruh karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga malam yang insya Allah penuh berkah ini, kita semua bisa hadir bersama-sama mengikuti pembukaan Muktamar PKB 2024. Rasa syukur sekaligus rasa bangga. Muktamar 2024 bukan saja muktamar sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi, tapi kelihatannya muktamar kali ini sekaligus syukuran atas berbagai nikmat dan kemenangan yang diperoleh PKB 2024. Ketika ditanya kenapa di Bali, tentu jawabannya aspirasi DPC yang ingin sekali-kali liburan setelah kerja keras panjang. Jadi selamat berlibur yang punya uang, selamat pulang kampung nanti setelah selesai yang nggak punya uang. Sukses yang kita syukuri ini paling tidak ada beberapa hal yang terus patut kita syukuri. Yang pertama, syukur atas sukses konsolidasi. Alhamdulillah 5 tahun terakhir ini bisa dibilang konsolidasi berjalan amat sangat berhasil, di mana soliditas, persatuan, kekompakan, sinergi, bahu-membahu amat sangat terasa di seluruh jajaran pengurus PKB yang saya cintai. Bahkan siapapun yang meragukan dan meremehkan PKB sebagai partai yang gampang diadu domba dan digoyah, saya perlu sampaikan, asumsi itu salah, karena kekuatan kita solid, kompak.
bersatu. Sampai yang mau ganggu-ganggu sungkan saudara-saudara. Terima kasih. Betapa dahsyatnya kalian para pengurus DPC, DPC, DPW tidak pernah lelah membangun solidaritas sehingga kita saling meneguhkan, memperkuat, mensolidkan, dan bahkan bahu-membahu menghadapi pemilu yang baru saja selesai. Dan insya Allah kita pertahankan hari esok dan hari kapanpun ila yaumil qiyamah. Amin. Sukses yang patut kita syukuri yang kedua, sukses di pentas elektoral. Pertama kali kita bisa hadir, terutama ketua umum ikut mewarnai pentas elektoral dan memberi warna baru pemilihan presiden tahun 2024. Sukses ini tentu sekaligus membawa semangat para kader untuk total football di dalam berjuang pada pemilu tahun 2024. Kita juga bersyukur bahwa yang ketiga, dalam Pileg 2024 yang penuh tantangan, bahkan ada yang bilang Pileg 2024 ini neraka jahanam katanya. Kayak pernah ke sana aja. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak sampai. Alhamdulillah justru kita bertambah banyak kursinya di DPR RI dan di DPRD. Sukses Pileg ini patut kita syukuri sebagai kemenangan bersama kerja keras para kader, para pendukung, simpatisan, pecinta PKB, dan seluruh kekuatan serta masyarakat pada umumnya. Untuk itu, atas nama DPP PKB menghaturkan terima kasih kepada para kiai, para ulama, para masyayikh yang terus mendoakan, membimbing, dan ikut membantu kemenangan. Kepada seluruh kader, kepada para pemilih, kepada para pecinta-pecinta PKB, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya atas pengabdiannya. Selamat datang Abuya Muhtadi Dimyati dari Banten. Selamat datang Al-Mukarram Kiai As'ad Said Ali. Selamat datang Al-Mukarram Bapak Kiai Munim DZ, Godfather PKB NU. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kita juga bersyukur persiapan kita bukan hanya pada tingkat elektoral. Alhamdulillah kita juga telah berhasil menetapkan arah kebijakan. Sebelum pemilu kita berhasil menyusun 101 komitmen kerja PKB dan 11 pesan utama PKB. Ini adalah pertanda kemantapan hati dan jiwa raga untuk terus berjuang memakmurkan dan mensejahterakan Indonesia. Terima kasih, ini tidak lupa yang ikut bantu nyusun Pak Dr. E.F. Saifullah Fatah. Nah, ini ternyata ada. Sehingga kita punya gagasan, sikap, dan konsep yang utuh. Insya Allah, seandainya kemarin menang ya langsung dijalankan. Tapi saya sudah ketemu Pak Prabowo berkali-kali. Insya Allah konsep 111 kita titipkan kepada Presiden terpilih 2024-2029. Kita juga bersyukur hari ini selama 5 tahun bersama pemerintahan, khususnya mengawal pendiri PKB,
mengawal mantan Ketua Dewan Syuro PKB, insya Allah Kiai Ma'ruf Amin husnul khotimah dalam pemerintahan 5 tahun ini, amin. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, berbagai hal keberhasilan yang kita syukuri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kerja keras seluruh caleg juga. Caleg-caleg itu yai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa bagi PKB, kecuali yang jadi terpilih. Dengan modal apa adanya saya ingin menyampaikan, insya Allah caleg-caleg PKB itu caleg dengan biaya termurah dibanding caleg-caleg yang lainnya. Saya ngerti betul bahwa para caleg ini berhasil dengan keringat, pembiayaan, dan seluruh pengorbanan. Saya tahu banyak yang meninggalkan hutang di sana sini. Saya tahu ada yang sudah menggadaikan SK 5 tahun yang lalu sampai hari ini belum bisa lunas juga. Saya tahu. Sudah saya titipkan ke Pak Prabowo, DPRD ini makhluk paling kasihan di dunia. Insya Allah revisi Perpres 33 dituntaskan. Tepuk tangan yang keras menunjukkan kemiskinan saudara-saudara. Kalau miskinnya jangan dikelihatkan lah. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, sebagai bagian dari perjuangan kita masih memiliki agenda-agenda perjuangan yang tidak pernah berhenti. Yang pertama, merawat, menguatkan, dan memitigasi perjalanan demokrasi kita. Pak Menko Polhukam, Pak Menko Polhukam, demokrasi kita semakin matang. Mestinya lembaga perwakilan benar-benar aspiratif dan tidak lagi ada demokrasi jalanan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, karena partai-partai termasuk kita ke depan harus memperbaiki diri supaya aspiratif dan benar-benar mendewasakan demokrasi kita sehingga proses demokrasi kita matang, kuat, dan benar-benar produktif. Demokrasi adalah jalan, partai politik adalah alat, dan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan adalah tujuan kita. Insya Allah PKB akan terus berbenah diri, belajar dan memperbaiki berbagai kekurangan agar kita semua terus memantapkan demokrasi dan mematangkan perjuangan politik ini. Sebagai partai masa depan, kita juga tak hanya memperjuangkan nasib manusia, tetapi juga flora, fauna, dan ekosistem. Bagi PKB, demokrasi yang sehat adalah yang bisa merawat hari ini sambil mempersiapkan masa depan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Amin. PKB juga menjadi partai yang diharapkan mampu menampung seluruh harapan orang-orang susah, orang-orang kecil, orang-orang marginal, orang-orang yang terpinggirkan. Dan PKB ini alhamdulillah juga tidak pernah berhenti memperjuangkan berbagai golongan, berbagai agama, berbagai umat, wabil khusus warga Nahdliyin yang insya Allah akan menjadi perjuangan istiqomah mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang tentram, Indonesia yang penuh kasih sayang dan penuh kebahagiaan. PKB akan terus berjuang. Saya ingin melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden dan para kiai, para ulama. Alhamdulillah, PKB tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di seluruh tanah air. Di NTT
PKB tumbuh dan menjadi kekuatan yang cukup besar dan luar biasa. Di Papua, di Sulawesi Utara, di daerah-daerah yang tidak pernah kita bayangkan, hari ini tumbuh dan berkembang. Karena apa? Seluruh sahabat-sahabat mengerti betul bahwa PKB adalah garda terdepan pembela Kebhinneka Tunggal Ikaan di dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu. Hadirin hadirat yang saya muliakan, PKB ke depan terus memperjuangkan pemuliaan ibu, pemberdayaan perempuan, pensejahteraan keluarga. Tadi MC-nya itu salah satu pencetus undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Sebuah undang-undang produk demokrasi yang betul-betul nyata dan dibutuhkan bagi ibu-ibu dan seluruh masyarakat kita. Indonesia harus maju dan akan maju jika ibu dan perempuan serta keluarga-keluarga di seluruh Indonesia maju. PKB juga terus berpikir tentang kemajuan desa-desa, kemajuan kota-kota kita. Di kota kita hadir dan berikhtiar menyejajarkan kemajuan kota dengan pemanusiaan warganya. Kota harus maju, tetapi manusia dan warganya juga maju, berkah dan bahagia. PKB harus berkomitmen terus menjadikan desa sebagai orientasi sekaligus basis bagi kemajuan Indonesia. Membangun Indonesia dari desa adalah salah satu perjalanan perjuangan PKB untuk mempercepat rasa kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat desa. Kedepan PKB juga harus menjadi partainya anak-anak muda yang memberi kesempatan kepada anak-anak muda menjemput masa depan. Kita terus menyiapkan berbagai ruang gerak bagi generasi emas Indonesia untuk berkiprah dan menjadi bagian dari perjuangan politik kita. Itulah cita-cita perjuangan PKB ke depan yang di depan mata kita harus kita terus lakukan dan mulai perbaiki terus. Dalam rangka itu, yang paling pendek agenda PKB adalah memenangkan pemilihan kepala daerah 2024 yang sudah di depan mata. Kader-kader PKB terbaik dan tokoh-tokoh yang akan kita usung di berbagai daerah adalah kekuatan pemimpin baru yang siap menyejahterakan dan membahagiakan warganya. Mari kita jadikan 2024-2029 sebagai tahun-tahun kemajuan, tahun-tahun keadilan, tahun-tahun kesejahteraan dan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia. Amin. Marilah kita semua bersiap dari sekarang untuk terus memulai dari diri kita sendiri, menggerakkan seluruh potensi organisasi, potensi kekuatan legislatif dan eksekutif kita menjadi bagian dari solusi bangsa. Muktamar kali ini mengambil tema PKB Solusi Bangsa dengan doa dan harapan PKB benar-benar hadir memberikan solusi bagi seluruh rakyat Indonesia. PKB dari NU untuk semua. PKB untuk semua, untuk rakyat Indonesia. PKB tidak hanya untuk 1-2 orang. PKB tidak hanya untuk satu organisasi. PKB tidak hanya untuk segelintir orang. PKB untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih atas seluruh kehadiran para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh. Terima kasih kepada seluruh kader-kader yang telah hadir dari berbagai penjuru tanah air. Terima kasih rasa hormat kepada seluruh tamu undangan yang berkenan susah payah memberikan waktu, bayar tiket sendiri-sendiri
jauh-jauh hormat kepada kami dan PKB. Semoga Allah membalas yang berlipat ganda. Berikan kesehatan kepada para tamu-tamu yang terhormat ini. Allah berikan rizki yang sebesar-besarnya dan keberkahan selalu. Amin. Demikian atas nama DPP PKB, panitia, dan seluruh jajaran yang terlibat di dalam pelaksanaan muktamar ini menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutan, tempat, waktu, dan berbagai yang kami sajikan terdapat berbagai kekurangan, mohon dimaklumi adanya. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Wapres, terima kasih Pak Menko, semoga Allah memberkati kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.